Apakah PPT saya sudah terlihat, Bu? Sudah? Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal berjudul Nanotoksikologi and Nanoparticle Safety in Biomedical Design. Yang kita tahu, nanoteknologi memiliki aplikasi yang luas di banyak bidang, terutama dalam bidang ilmu biologi kedokteran. Nanomaterial diterapkan sebagai bahan pelapis atau dalam perawatan dan diagnosis. Ada beberapa metode untuk meningkatkan kinerja dan mengurangi toksisitas partikel nano dalam desain medis, seperti bahan pelapis biokompatibel atau nanopartikel biokompatibel atau biokompatibel. Arti biokompatibel itu yaitu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tubuh atau cocok dengan tubuh. Sebagian besar partikel nano-oksida logam menunjukkan efek toksik, tetapi tidak efek tapi tidak ada efek toksik yang teramati pada pelapis biokompatibel. Yang pertama itu faktor-faktor penting yang mempengaruhi toksisitas. Yang pertama itu ukuran partikel, mana ukuran partikel nano menghasilkan peningkatan luas permukaan partikel. Oleh karena itu, lebih banyak molekul kimia yang menempel pada permukaan ini akan meningkatkan aktivitasnya dan mengakibatkan peningkatan efek toksiknya. Yang kedua itu permukaan partikel. Dalam suatu studi in vitro telah menunjukkan bahwa partikel sangat kecil memiliki lebih banyak kekuatan patologis dan destruktif pada paru-paru daripada partikel yang sama dengan ukuran lebih kecil karena luas permukaannya lebih besar dan kecenderungan yang lebih besar untuk berkonjugasi. Yang ketiga itu kimia permukaan, di mana tingkat hidrofobisitas dan hidrofosilisitas folisitas suatu permukaan adalah fitur utama yang digunakan untuk memperkirakan toksisitas. Selain ukuran, tampaknya permukaan partikel sangat penting dalam penyerapannya di landa usus, di mana penyerapan nanopartikel yang dihasilkan oleh polimer hidrofobik lebih besar daripada nanopartikel yang dihasilkan oleh polimer hidrofilik. Selanjutnya itu komponen kimia. Komponen kimia dari permukaan partikel memiliki efek penting pada nanopartikel karena dapat bereaksi dengan logam. Kelima yaitu dosis. Dosis dan respon lainnya toksisitas dan respon lainnya bergantung pada dosis yang ditentukan dan zat yang digunakan. Penelitian telah menunjukkan bahwa nanopartikel dosis tinggi dalam partikel kecil atau besar dapat membahayakan kesehatan. Yang keenam itu produksi radikal bebas. Dalam tubuh ada tiga tempat penting dalam kaitannya dengan lingkungan. Mana yang pertama itu kulit, kedua paru-paru, dan ketiga saluran pencernaan. Mana organ-organ ini melindungi tubuh dari komponen lingkungan yang berbahaya. Dengan kata lain, mereka adalah organ penting dalam transmisi nutrisi, air, dan oksigen. Selanjutnya itu masuk pada toksisitas nanopartikel. Karena yang pertama itu toksisitas nanotitania atau TiO2. TiO2 diperkenalkan sebagai partikel antimikroba dan dapat digunakan sebagai bahan pelapis peralatan medis karena sifat antimikroba dan mekaniknya. TiO2 dapat mengakumulasi beberapa jenis oksigen, sama seperti radikal hidroksi dan hidrogen peroksida. Kedua itu perak. Nanopartikel perak digunakan dalam desain medis, terutama dalam kedokteran gigi. Misalnya, kristal nanosilver digunakan dalam bandak sebagai agen antimikroba. Tetapi, penggunaan nanopartikel perak bergantung pada efek positif atau efek antimikroba dan efek negatif atau toksisitas seluler. Bisa dilihat pada suatu penelitian di mana efek nanopartikel perak pada bakteri dengan analisis SEM, di mana dalam penelitian ini diamati bahwa nanosilver yang berukuran 12 nanometer membunuh lebih banyak bakteri E. coli. Yang ketiga itu zinc oksida atau ZNO. Zinc oksida bertindak sebagai filter ultraviolet yang efektif saat digunakan dalam sunscreen dan tekstil. Yang keempat itu toksisitas fluorescence. Fluorescence bisa diaplikasikan dalam bidang kesehatan. Fluorescence berpotensi untuk mencegah perkembangan virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus yang berarti memungkinkan dipakai sebagai obat AIDS. Yang kelima itu partikel nanomagnetik. Nanopartikel magnetik telah digunakan dalam fotogen, penargetan pengantaran obat, pemisahan sel, terapi kanker, pencitraan, dan hipertermia magnetik untuk terapi kanker, dan juga untuk rekayasa jaringan.
Selanjutnya itu toksisitas nanomaterial dalam sistem pengentalan obat. Organ yang paling berpenting dalam pengentalan obat ini adalah hati, di mana hati berfungsi untuk membersihkan partikel-partikel nano yang masih tersisa dalam tubuh. Struktur nano dapat digunakan untuk mengirimkan target obat sebagai obat atau pemancar atau meningkatkan efektivitas obat. Dalam distribusi nanopartikel dalam tubuh, faktor imunologis, patologis, farmakologis, dan farmakodinamik atau tingkat penyerapan, metabolisme, dan clearance obat atau bisa disingkat ADME mengontrol distribusi perilaku biologis nanopartikel dalam tubuh. Jadi kesimpulannya itu, yang pertama, sebagian besar nanopartikel yang tidak dapat terdegradasi yang dipertimbangkan dalam rasa ini bersifat racun dan dapat mempengaruhi sel-sel tubuh. Kedua itu pelapis biokompatibel meningkatkan kinerja nanopartikel ini, mengurangi toksisitasnya dan tidak menimbulkan efek negatif pada tubuh atau sel. Dan penekanan dari penelitian ini adalah untuk menggunakan nanobiomaterials biodegradable dan biokompatibel. Beberapa bahan sintesis seperti PLGA, PCl, atau bahan alami seperti kolagen atau kitosan sendiri dapat digunakan sebagai nanopartikel dalam aplikasi medis. Berikut adalah daftar pusaka dari penelitian tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Alfon. Coba lihat yang halaman terakhirnya. Total berapa slide? Nggak ada nomor slide-nya. Oke, 17 slide, Bu. oke, sesuai ini lah ya. Kita lanjutkan. Oh, bagus ya, International Journal of Nanomedicine. Tapi ini tidak terlalu baru ya, ini tahun 2011 ya. Tapi nggak apa-apa, kan yang diminta review ya. Oke, jadi poin-poinnya tadi menarik ya, mungkin terjawab ya tugas atau pertanyaan waktu kuliah. Yaitu partikel nano apa yang digunakan sebagai antibakteri ya nggak sih? Nano silver ya, Iya, Bu. nano silver. Itu bukan hanya apa sudah dikomersilkan gitu ya, sudah diaplikasikan pada berbagai produk sebenarnya. Pakaian atau pakaian dalam atau apa macam-macam. Ya, terima kasih Alfon. Tapi ada sedikit koreksi ya tadi yang mengenai ADME itu farmakokinetik ya, bukan Oh ya, ya. farmakodinamik. Ya, maaf, Bu. Kalau farmakodinamik itu efek obat pada tubuh. Kalau penyerapan sampai clearance itu farmakokinetik. Oke, bisa kita kasih aplaus untuk Alfon? Bisa ya, kita kasih reaction. Ayo semua kasih reaction. Bisa? Clap, clap. Oke, berikutnya. Terima kasih Alfon. Bisa stop Ya, Bu. share Terima kasih, Bu. screen. Kita lihat area. Oke. Apa lagi nih ya? Oke, yang cukup cepat ini. Agnes Putri Bahari. Silakan Agnes. Jadi ini sebenarnya apresiasi ya untuk yang cepat menyelesaikan tugas. Diapresiasi dengan menampilkan tugasnya. Silakan. Sebentar ya, Bu. Mohon maaf ya, Bu. Lagi nge-lag itu ya.
Hmm, Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Anes izin untuk mempresentasikan tugasnya ya Ibu dan teman-teman. Silakan. Apakah slide-nya udah kelihatan, Bu? Udah, tapi masih kecil gitu ya? Oh iya, bentar, Bu. Oke, di sini Anes mengambil jurnal dari Toxicity of Microplastic and Nanoplastic in Mammalian System. Ini dari Departemen Biokimia, yang penulisnya itu ada Yung Lolin, Universitas Nasional Singapura, ada Departemen Kimia. Jadi jurnal ini mungkin dari mahasiswa atau dari dosen yang di Universitas Singapura, Nasional Singapura atau UN, diterbitkan pada tanggal 26 Februari tahun 2020. Nah, ini mungkin screenshot dari jurnalnya, Bu. Selanjutnya kita masuk ke dalam review jurnal. Pertama dari abstrak yang dapat kita simpulkan dari jurnal ini, yang pertama gangguan fisiologi dan perilaku organisme oleh mikroplastik dan nanoplastik telah didokumentasikan secara luas untuk invertebrata laut. Beberapa efek ini juga dimanifestasikan oleh vertebrata laut yang lebih besar seperti ikan. Nah, baru-baru ini kemungkinan efek mikroplastik dan nanoplastik itu pada mikrobiota usus mamalia serta toksisitas seluler dan metabolik inang telah dilaporkan dalam model tikus. Nah, paparan manusia terhadap mikroplastik dan nanoplastik sebagian besar telah menjadi melalui konsumsi seperti yang ditemukan dalam makanan atau berasal dari kemasan makanan, tetapi juga dengan cara yang kurang jelas melalui penghirupan atau respirasi. Konsekuensi patofisiologi paparan mikro dan nanoplastik akut dan kronis dalam sistem mamalia, khususnya manusia, itu masih belum jelas. Nah, jadi jurnal ini memaparkan atau menelitinya dengan menurut data-data yang telah ada. Nah, ada potensi toksisitas dari mikro dan nanoplastik ini. Dalam jurnal ini terfokus kepada toksisitas dan efek merugikan dari mikro dan nanoplastik seperti yang telah ditunjukkan pada model tikus serta garis sel manusia. Nah, data yang ada menunjukkan bahwa akumulasi mikro dan nanoplastik pada jaringan mamalia dan manusia kemungkinan akan memiliki konsekuensi jangka panjang yang negatif, namun tidak jelas. Nah, plastik yang awalnya berukuran kecil seperti yang dibuat dengan sengaja dalam bentuk manik-manik mikro dalam produk perawatan kulit atau MP primer, atau yang berasal dari degrasi potongan plastik yang lebih besar atau molekul plastik sekunder merasa baik ke Mikroplastik, mikro. MP itu singkatan dari mikroplastik. Oh iya, jadi mikroplastik sekunder. Nah, merasa baik ke bumi dan lingkungan laut. Nah, mikroplastik dan nanoplastik dalam sistem mamalia ini, yang pertama ada pengujian toksisitas mikroplastik dan nanoplastik dalam model tikus. Nah, penelitian telah meneliti efek dari mikroplastik atau nanoplastik ini murni pada model mamalia, itu sebagian besar tikus. Nah, pada tikus, nanoplastik ini yang tertelan dapat ditemukan di usus, hati, dan ginjal. Perubahan patologis pada usus termasuk pengurangan sekresi usus dan mikrobiota usus di dysbiosis. Nah, masalah metabolisme lain yang dicatat oleh analisis tipe omik termasuk gangguan dalam
metabolisme energi, dan metabolisme asam empedu. Nah, di sini ada yang kedua, toksisitas mikroplastik atau nanoplastik dalam sel manusia. Beberapa penelitian lain telah mendokumentasikan beberapa tingkat toksisitas seluler atau efek patologis dalam berbagai garis sel manusia. Penelitian ini menunjukkan bahwa 20 nanomikro nanopartikel ini diambil dengan mudah oleh sel monositik manusia dan secara signifikan bersifat sitotoksik. Nah, nanopartikel yang lebih besar berukuran 100 dan 1000 nanometer itu menstimulasi sekresi sitokin seperti IL-6 dan IL-8 dari monosit dan makrofag, dan dapat menariknya menginduksi tingkat ledakan pernapasan yang terukur pada monosit itu. Nah, karena adanya jumlah besar partikel di udara, hewan darat juga terpapar mikroplastik atau nanoplastik melalui inhalasi. Dalam hubungan ini, peneliti menemukan bahwa nanoplastik menghasilkan PSNPS, itu mikroplastik menghasilkan beberapa efek sitotoksik, stres oksidatif, dan respon peradangan pada sel epitel. Dan sel epitel paru-paru manusia dan mengganggu lapisan sel epitel setidaknya secara in vitro. Silakan. Iya, Bu. Baik. Nah, selanjutnya itu ada masuk pembahasan dari jurnal ini. Nah, percobaan yang dilakukan oleh peneliti yaitu nanopartikel yang menggunakan nanopartikel murni. Secara keseluruhan, percobaan dengan mikroplastik atau nanoplastik ini murni pada sel manusia yang telah dilaporkan sejauh ini tidak menunjukkan efek sitotoksik atau sitostatik yang parah. Namun menunjukkan potensi efek negatif rendah hingga tergantung pada jenis sel gitu. Nah, potensi efek negatif ini bergantung pada jenis sel, ukuran mikroplastik atau nanoplastik, dan tingkat penyerapan sel tersebut. Dua fenomena umum dan menonjol yang diamati tampaknya adalah produksi ROS dan respon proinflamasi. Eksplorasi terjadinya efek toksik juga terdapat juga dibahas dalam jurnal ini, yaitu nanoplastik yang lebih kecil khususnya dapat diambil dengan mudah tergantung pada jenis sel melalui endositosis. Efek nanoplastik endositosis antara lain, yang pertama itu berpotensi menembus membran endosom jika ada pada konsentrasi tinggi. Jika ini terjadi, nanoplastik yang dilepaskan ke sitosol berpotensi berinteraksi dengan mempengaruhi organ penting seperti mitokondria atau nukleus. Yang kedua, efek dari nanoplastik endositosis ini, mikroplastik atau nanoplastik kemungkinan akan mengganggu protein pembawa transportasi di dalam sel sepanjang jalur eksositik, dan dengan demikian berpotensi menghambat ekspresi permukaan sel dari reseptor pensinyalan penting atau pengangkut membran. Nah, yang ketiga itu ada cenderung mengganggu lalu lintas membran endosom di mana banyak proses seluler yang penting yang bergantung pada proses ini. Nah, termasuk pergantian protein permukaan dan pelemahan persinyalan, serta persinyalan mundur dari kompartemen endosom. Nah, ini mekanisme patologis umum dari mikroplastik atau nanoplastik dalam sel mamalia itu dapat dibagi menjadi dua jalur. Yang pertama itu mekanisme melalui via ingesti atau dalam pencernaan, dan yang kedua itu ada melalui inhalasi. Nah, yang pada expure via ingestion ini terjadinya transitosis mikroplastik atau nanoplastik ini melalui dapat terexpure via ingestion atau ingesti itu melalui proses transitosis, dan pada monoplastik atau mikroplastik atau nanoplastik terexpure via inhalation atau pernapasan itu juga terdapat mungkin plasma membran di sini juga melalui beberapa signaling
surface reseptor ini, jika nanopartikel atau mikroplastik yang terpapar kepada surface reseptor atau permukaan reseptor akan mensinyaling gen ekspresi gen. Nah, ini dapat membuat gen-gen ini terekspresi pada nukleus. Selanjutnya di sini ada juga dari tadi kan ada nanoplastik dengan jalur endositosis, itu akan terbentuk endosom, nah endolisosom dan membentuk DAMPS. Terjadilah inflammatory respon dan terbentuknya ROS. ROS ini berupa apa nih? Terbentuk ROS kayak Spesies oksigen reaktif, apa contohnya? yang terjadi pada mitokondria gitu, Bu. Nah, mungkin ini akan ditemukan pada liver, kidney atau brain, liver, hati, pada ginjal, dan otak. Selanjutnya itu bahaya nanoplastik. Mikroplastik atau nanoplastik jika mencapai usus manusia melalui konsumsi bahan makanan yang terkontaminasi, mikroplastik yang tidak tercerna sebagian besar akan diekspresikan melalui kotoran, tetapi nanoplastik yang lebih kecil berpotensi memasuki sirkulasi. Nah, mikroplastik atau nanoplastik yang tertelan pertama-tama akan bertemu dengan epitel usus. Hanya plastik dengan konsentrasi tinggi yang tidak realistis atau yang membawa racun yang terserap, yang kemungkinan akan menyebabkan gangguan akut pada viabilitas dan pembengkakan lapisan usus. Akumulasi mikroplastik atau nanoplastik jangka panjang di jaringan hati dan peradangan kronis dapat menyebabkan penyakit hati dan masalah metabolisme. Di sisi lain, akumulasi mikroplastik atau nanoplastik di jaringan paru berpotensi menyebabkan gangguan paru kronis. Nah, protein darah seperti albumin dan globulin berinteraksi dengan nanoplastik untuk membentuk kompleks protein plastik. Nah, kompleks protein plastik agregat seperti itu jika ada dalam jumlah besar berpotensi menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Nah, kesimpulan pada jurnal ini itu nanoplastik atau mikroplastik ini telah menyebar ke lingkungan dan paparan manusia, dan serapan kumulatif dari plastik ini hanya akan meningkat dari waktu ke waktu. Nah, saat ini tampaknya kekhawatiran tentang toksisitas akut dan efek jangka panjang yang parah akan menyebabkan peningkatan morbiditas atau mortalitas secara signifikan yang tidak berdasar. Namun masih sangat sedikit yang kita ketahui tentang bagaimana mikroplastik atau nanoplastik dari lingkungan, baik dari makanan laut atau minuman botol plastik, akan mempengaruhi kesehatan manusia. Nah, mungkin referensinya saya ambil dari jurnal ini, Toxicity of Microplastic and Nanoplastic Mammalian System dari Oke, apakah ini sebuah review? Artikel review? Sepertinya tidak ya. Ya, apakah ini review? Ada keterangan reviewnya nggak? Ada mungkin terpotong Oh, SSN-nya. jangan dipotong. Screenshotnya jangan dipotong ya. Berarti diambil juga yang di atas. Iya dong. Kayak artikel tuh banyak macam ya. Yang pada tugas ini yang jenis review ya kan. Iya. Bukan jenis research artikel atau yang lain. Baik. Oke, terima kasih sudah ditampilkan Agnes. Jadi ini lebih ke plastik ya, plastik yang berukuran mikro dan nano. Oke. Dan efeknya masih sebenarnya bisa berpotensi toksik ya. Berpotensi toksik melalui pembentukan radikal bebas ya, reaktif oksigen spesies. Iya. Oke, bagus. Oke, satu orang lagi aja ya, udah malam. Oke, kita coba lihat yang telat lagi ya. Yang telat. Kenapa baru jam 7 tadi di-upload? Coba kita lihat Nabil, Kiki ya, silakan. Silakan Nabil. Ada orangnya nggak? 35. Oh, harusnya ada. Mana Nabil? Silakan. Oh, kamu stop sharing dulu, Agnes. Oke, udah ada?
Tidak ada orangnya atau bagaimana? Tidak hadir? Oke, kalau begitu kita lihat. Ada yang mau volunteer? Coba Suci Fatia ada? Suci Fatia ini juga cukup cepat mengupload. Suci Fatia Kamila, silakan. Baik, Bu. Izin share screen ya Ibu dan teman-teman, apakah sekarang layarnya sudah terlihat Ibu? Ya, terlihat. Baik, Lucu sekali slide-nya. baik Ibu, Suci izin mempresentasikan tentang ringkasan review jurnal yang sudah dikerjakan. Jadi Suci mencari jurnal dengan judul Efek Nanotoksisitas pada Reproduktivitas Wanita dan Perkembangan Janin pada Model Hewan. Bentar, Ci, bentar. Tidak ada kata-kata Indonesia reproduktivitas, reproduksi ya. Oh iya, Bu. Oke, lanjut. Kemudian ini adalah jurnal yang Belum di apa sih, belum besar gitu. Slide share-nya. Oke, baru kelihatan apa nih? Oke, review ya, review 2013 sudah cukup lama juga ya. Oke, silakan lanjut. Kemudian ini ada beberapa ringkasan di abstrak. Jadi berikut adalah penjelasannya. Jadi tadi sudah dijelaskan di judul tentang efek nanopartikel terhadap reproduksi wanita dan perkembangan janin. Nah, kenapa sangat berpengaruh? Karena ada beberapa faktor. Yang pertama, gamet betina yang direproduksi wanita itu terbatas. Melalui proses oogonium, folikel yang matang hanya sekitar 400 folikel. Tetapi untuk gamet sperma itu bisa mencapai jutaan. Kemudian organ reproduksi wanita, terutama ovarium dan rahim, itu diatur oleh hormon. Di mana dengan adanya hormon ini, sistem reproduksi menjadi lebih sensitif terhadap benda asing. Kemudian gangguan reproduksi wanita itu mengarah terhadap perkembangan janin yang tidak normal. Kemudian yang kedua adalah efek nanotoksisitas pada reproduksi dan perkembangan wanita. Yang pertama adalah toksisitas terhadap sistem reproduksi wanita, di mana untuk sistem reproduksi ini bisa dilihat dari beberapa nanopartikel seperti paparan TiO2 jangka panjang yang dapat menyebabkan kerusakan sel sehingga terjadi ketidakseimbangan hormon seks dan penurunan kesuburan. Kemudian bisa juga penghirupan harian kadmium oksida yang akan meningkatkan berat rahim atau fetus, kemudian injeksi silikon dioksida secara intravena dan TiO2 yang dapat menyebabkan penurunan berat uterus dan peningkatan laju reproduksi. Jadi dari sini dapat dilihat bahwa ada beberapa nanopartikel yang menyebabkan efek secara tidak langsung maupun langsung terhadap ovarium dan rahim. Kemudian yang kedua adalah kemampuan transplasenta nanopartikel. Jadi
Untuk kemampuan transplasenta ini dapat disebabkan oleh dua macam. Yang pertama ada ukuran dan modifikasi permukaan, di mana hal ini bergantung dengan ukuran dan modifikasi permukaan dari plasenta. Nanopartikel dengan ukuran yang lebih kecil dari yang biasa itu punya kemampuan transplasenta yang lebih kuat daripada nanopartikel yang berukuran lebih besar dengan cara endositosis. Jadi untuk ukuran dan modifikasi ini itu yang paling berpengaruh adalah endositosis, di mana nanopartikel yang lebih kecil itu lebih mudah untuk melewati plasenta. Sehingga dari transplasenta ini dapat menyebabkan kerusakan plasenta, karena adanya nanopartikel yang berukuran kecil tadi dapat menyebabkan kelainan bentuk atau keterlambatan perkembangan janin. Kemudian yang ketiga, yaitu efek nanopartikel terhadap perkembangan janin. Jadi partikel nano ini dapat menyebabkan perubahan organogenesis atau perubahan organ dan morfologi serta cacat pada sistem reproduksi dan saraf keturunannya. Contoh efek nanopartikel pada janin itu adalah injeksi subkutan TiO2 dapat menyebabkan penurunan sperma setiap hari dan kerja seminiferus yang tidak teratur. Kemudian yang ketiga adalah nanotoksisitas terhadap reproduksi wanita dan perkembangan embrio pada zebrafish. Kalau yang tadi sudah dijelaskan, penelitian dengan hewan cobanya adalah mencit. Selanjutnya adalah ikan zebrafish. Jadi, untuk penelitian ini kenapa kita menggunakan hewan zebrafish sebagai hewan coba? Karena ada beberapa faktornya. Yang pertama, genom zebrafish ini signifikan homologis dengan genom manusia. Kemudian, ukurannya kecil dapat menghemat biaya penelitian. Kemudian, perkembangan embrioniknya cepat sehingga memfasilitasi pengamatan. Dan ada berbagai fenotip mutan zebrafish sehingga dapat menghubungkan dengan patofisiologi yang sesuai. Berikut ada beberapa penelitian hubungan antara nanopartikel dengan zebrafish. Yang pertama adalah translokasi nanopartikel ke embrio zebrafish. Ditemukan bahwa nanopartikel Ag memasuki ruang korion embrio. Sebelumnya Ag apa? Ag itu apa? Kalau nggak salah actinium. Ag adalah Actinium. apa itu namanya? Kalau TI apa tadi? SI apa? Ini unsur ya, unsur kimia. Apa itu Ag? Argentum atau perak ya, perak. Nanopartikel silver atau perak ya. Lambang kimianya adalah Ag, argentum. Ini udah belajar di SMA. Kalau SI apa? Unsur apa yang? Kalau SI silikon, Bu. Silikon. Oke, lanjut. Berikut penjelasannya, karena ditemukan bahwa nanopartikel Ag dia memasuki ruang korion embrio. Sebelumnya, korion itu adalah selubung yang mengelilingi embrio dan melindungi embrio dari gangguan asing selama perkembangan sebelum menetas. Jadi korion ini sangat penting untuk nutrisi rahim, seperti mengangkut nutrisi dan oksigen dari luar dari ibu ke embrio. Jadi untuk penelitian zebrafish ditemukan bahwa nanopartikel dia dapat memasuki ruang korion embrio. Kemudian selain Ag atau actinium, juga ditemukan bahwa silikon dioksida berpendar dipaparkan ke embrio zebrafish, sehingga ditemukan nanopartikel silikon dioksida yang melekat pada permukaan korion tapi tidak memasuki embrio. Kemudian dapat juga dilihat dengan toksisitas nanopartikel pada embrio zebrafish. Jadi embrio zebrafish ini dapat digunakan untuk menilai toksisitas nanopartikel logam dan logam dioksida. Jadi berikut ada beberapa kesimpulan dari review jurnal yang sudah dibaca.
yaitu nanopartikel ini mampu menginduksi efek yang merugikan pada sistem reproduksi tikus dan zebrafish, serta perkembangan janin keduanya melalui cara in vivo dan in vitro. Pada tikus, dapat menyebabkan lokalisasi di embrio melalui transplasenta yang sudah dijelaskan tadi dan dapat menghasilkan toksisitas janin seperti fisik, neurotoksisitas, dan toksisitas reproduksi pada keturunannya. Kemudian, pada zebrafish, inkubasi atau mikroinjeksi nanopartikel dalam dosis rendah dapat menyebabkan penundaan penetasan hingga cacat morfologis. Toksisitas nanopartikel seperti titanium dioksida bergantung pada dosis dan ukuran. Kemudian, sejumlah penelitian selain penelitian ini juga mengkonfirmasi bahwa toksisitas nanopartikel bergantung pada spesies yang berbeda. Biodistribusi atau penyebaran nanopartikel itu bergantung pada ukuran, di mana nanopartikel yang lebih kecil lebih mampu melakukan kontak dengan unit fungsionalnya untuk mengarahkan efeknya, tapi ukurannya belum tentu menentukan toksisitasnya. Baik, mungkin presentasi dari Suci sudah selesai. Ini menarik ya. Jadi pada tikus dan ikan ya, zebrafish, ditunjukkan ada pengaruh nanopartikel terhadap reproduksi. Jadi pada tikus dan ikan sebagai hewan model itu lebih mudah diteliti, tapi pada manusia sulit dilihat karena proses reproduksi manusia yang berbeda ya. Tapi sudah ditemukan partikel mikroplastik yang berukuran kecil itu pada plasenta manusia ya. Nah, tapi toksisitasnya sulit dilihat ya. Karena lebih seringnya kita terpapar kan dosis rendah jangka lama sehingga sulit menentukan efeknya. Mungkin efeknya terjadi sekian tahun mendatang pada janin yang terpapar ya. Kita nggak tahu. Cuma lebih mudah mengamati pada jangka waktu singkat pada hewan seperti ini. Jadi ya intinya sih partikel ini kan sebenarnya tidak alami ya. Tidak alami. Ada yang alami, ada yang tidak. Ingat ya, nanopartikel ada yang alami, ada yang tidak. Tetapi yang diujikan pada penelitian ini adalah nanopartikel yang sintetis ya kan, yang tidak alami. Dan ternyata ada efeknya gitu ya. Makin kecil nanopartikelnya makin mudah dia terdistribusi ke berbagai bagian tubuh seperti itu ya. Tapi katanya ukuran belum tentu menentukan toksisitasnya. Apa tuh yang menentukan? Mungkin sifat dari partikelnya ya. Oh, mohon maaf saya sudah mengantuk, tapi ini bagus ya. Menarik sekali. Jadi kalian memilih jurnal-jurnal yang berbeda. Banyak hal yang bisa kita lihat dari jurnal yang berbeda ya. Sejauh ini sudah ditampilkan 3. Ada macam-macam ya. Tapi intinya ini masih terus berkembang. Nanotoksikologi masih terus berkembang, masih terus dipantau gitu ya. Apa sih efek nanopartikel ini? Manfaatnya banyak, tapi toksisitasnya juga masih terus dipantau. Ada yang berpotensi pada hewan, tapi kita masih perlu membuktikan pada manusia. Oke, tugasnya itu nanti akan saya cek ya. Tapi yang presentasi malam ini cukup 3 orang. Oh ya, kita kasih reaction. Tadi lupa yang untuk siapa? Agnes lupa ya. Oke, untuk Suci juga. Terima kasih. Oke. Kok yang lain nggak ngasih reaction? Jangan-jangan nggak aktif nih. Oh, udah ada. Ada ngasih reaction. Oke, sampai ketemu ya satu kali lagi dengan saya sebelum UAS untuk topik aplikasi toksikologi. Jadi toksikologi ini sebenarnya sangat applicable ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bertemu lagi nanti. Terima kasih. Kita bubar dulu ya malam ini ya. Oke. Tugasnya dibuat dengan baik ya.
saya pikir tugasnya dengan baik. Tujuannya sih semakin banyak kita membaca, semakin paham kita dengan topik yang mata kuliahnya seperti itu ya. Oke, saya tutup ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya, Bu. sama-sama. Terima kasih. Selamat istirahat. Nabil ngecit, Nabil. Tolong Ditandai ya. Ditandai ya. Udah cukup tahu, Bill. Guys, record.